Shalom. Salam, salam. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Luar biasa. Puji. Haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan di hari ini menjadi ayat hafalan ya. Hari ini merupakan hari di mana Yesus merasakan penderitaan yang luar biasa. Yesus merasakan sakit yang luar biasa hanya untuk saya dan saudara. Untuk itu, mari sama-sama kita buka dalam Matius 26 ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Haleluya. Yesus berkata, lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudaraku, yang pastinya saat itu Yesus sudah merasakan detik-detik di mana dia harus menyerahkan tubuhnya, harus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Yesus merasakan detik-detik dia akan mengalami kematian. Bagaimana dengan perasaan kita ketika kita menghadapi kematian, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Pasti ada rasa ketakutan. Atau kita sudah tidak menikmati kebersamaan bersama keluarga, orang tercinta kita. Kita akan meninggalkan mereka. Kita tidak akan merasakan lagi kebahagiaan yang kita pernah rasakan di dunia ini. Pasti kita akan merasa sangat sakit dan sangat ketakutan. Itu pun yang Yesus alami dan itu manusia daripada Yesus. Sisi manusianya, saudara. Saudara tahu kalau kita baca dalam Matius dari ayat 36 ini, di mana Yesus 3 kali berdoa, seakan-akan dia membuat penawaran dengan Bapaknya bahwa Bapa, benarkah ini akan terjadi pada saya? Benarkah saya harus disalib? Benarkah saya harus menjalani kematian ini untuk umat manusia? Apakah ini benar atau Bapak boleh hal ini ditunda? Tetapi selama 3 kali Yesus berdoa, tetap kehendak Bapaknya harus dia lakukan. Karena Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sekalipun Yesus tahu bahwa penderitaan ini harus dia alami, tetapi Yesus berkata, kehendak Bapa yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita lihat di ayat 42 lagi Yesus berdoa lagi, dia berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan ia berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, jikalau aku harus meminumnya, maka jadilah kehendak. Saudara, dalam menghadapi penderitaan, dalam menjalani penderitaan, bagaimana sisi manusianya kita harus merasa ketakutan ketika kita diperhadapi dengan suatu kematian. Tetapi ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, tetap dalam doa dia berkata, jadilah kehendakmu. Ini merupakan teladan bagi saya dan saudara. Ketika kita ada dalam satu penderitaan, ketika kita ada dalam satu masalah, tetaplah berdoa, jadilah kehendakmu. Saudaraku, saya mau kasih satu kesaksian. Saya pernah dioperasi miom, saudara. Saya pernah dioperasi. Waktu itu kandungan saya harus diangkat. Secara manusia, secara manusia, saya bisa saja sedih sama Tuhan. Saya bisa saja kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya dalam pelayanan mengiring akan Engkau. Bahkan saat ini saya sementara melayani Tuhan. Tapi kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Bahkan saya sudah puasa meminta kepada Tuhan agar jangan operasinya berdoa. Kita harus katakan, jadilah kehendak Bapa. Jangan memaksakan keinginan kita. Karena apa? Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan tahu apa solusi yang dia berikan bagi saya dan saudara. Saudara, saya menghadapi meja operasi. Saya berdoa terus kepada Tuhan dan akhirnya saya berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan kehendak Tuhan, kandungan saya tidak diangkat. Nah, apabila kita mengalami penderitaan, apabila kita mengalami masalah, serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan. Amin. Yesus berkata, dan kalau aku harus meminum cawan ini,
maka jadilah kehendakmu. Yesus tahu bahwa ini harus ia lakukan, harus ia jalani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tetap membuat penawaran dengan Bapaknya. Tetapi kita tahu bersama, tetap pada akhirnya Yesus menjalani proses salib. Apa yang menjadi salib Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Dalam rumah tangga kah salib? Dalam pekerjaan kah salib? Ekonomi kah? Apa semua yang kita alami saat ini? Percayalah, berdoa kepada Tuhan dan meminta agar kehendak Tuhan yang jadi bagi saya dan saudara, bukan kehendak kita. Amin. Dan saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Saudara, bayangkan Yesus berkata, saatnya dirinya harus diserahkan kepada orang-orang berdosa. Pada saat itu mereka menginginkan kematian Yesus, dan Yesus memberikan apa yang mereka inginkan. Kalau dalam kehidupan saya dan saudara, ketika orang menginginkan kejayaan kita, ketika orang menginginkan jabatan kita, ketika orang menginginkan kedudukan kita, ketika orang menginginkan kita jatuh dan olok-olok, apa yang harus kita lakukan? Melawan, berontak. Yesus menyerahkan dirinya. Itu yang menjadi contoh bagi saya. Ketika orang mengolok-olok kita, ketika orang menjatuhkan kita, ketika orang menjelekkan kita, jika memang kita harus alami, jika memang kita harus hadapi, maka biarlah itu kita hadapi. Amin. Biarlah itu kita jalani. Seperti yang saat ini kami jalani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami tidak patah semangat. Kami tetap menjalaninya bersama Tuhan. Karena pelayanan itu milik Tuhan, bukan milik saya ataupun saudara, tetapi milik Tuhan. Maka jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami hanya bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah yang harus kami jalani, yang harus kami terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menahan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita seakan-akan kita punya. Tidak boleh diberikan, tidak boleh digeser. Tidak bisa kita lakukan itu. Sebagaimana Yesus menghadapi semua itu, sebagaimana Yesus menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang berdosa, dia menyerahkan haknya yang seharusnya dia bisa melawan. Tetapi Yesus menyerahkan untuk saya dan saudara. Begitupun dengan kehidupan saya dan saudara. Apa yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan ini, saudara, yang dikasihi dan diberkati? Kedagingan kita. Manusia, sifat kedagingan yang paling besar adalah kesombongan. Amin. Kesombongannya, merasa wah, saya lebih dari dia. Amin. Saya bisa melakukan segala sesuatu dari dia. Saya bisa menjatuhkan dia dengan cara saya. Saya bisa melakukannya. Bahkan saya bisa membuat dia tidak menjadi apa-apa dalam hidupnya. Itulah manusia. Tetapi Tuhan mampu mengubah rancangan manusia yang jahat menjadi rancangan yang indah. Amin. 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 Proses salib memang harus kita jalani. Haleluya. Tetapi apabila kita jalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya dan saudara akan menerima kehidupan. Amin. Amin. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami kesedihan yang dalam, merasakan penderitaan yang dalam. Tetapi Yesus harus mengalami kematian agar dia mendapatkan kemenangan. Amin. 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 Tidak ada kehidupan jika dia tidak mengalami kematian. Amin. Tubuh saya dan saudara harus mengalami kematian supaya mendapatkan kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Apabila saya dan saudara tetap setia dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, anak-anak Tuhan punya cara sendiri. Lakukan apa yang menjadi di bagian kita untuk kita lakukan. Tetapi ingat, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Amin. Jadi lakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan pernah menyerah. Yesus ketika diperhadapkan dengan kematian, dia tahu dia akan menjalani penyaliban. Yesus tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tahu dia akan dicabut, dia tahu dia akan merasakan bagaimana ditusuk, dia tahu dia akan merasakan bagaimana darahnya akan tercurah, dia tahu dia akan mengalami kematian. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Karena dia percaya, kalau Bapaknya berkehendak demikian, maka dia percaya ada sesuatu yang luar biasa
membuat kita menjadi lemah, itu membuat kita menjadi terpuruk, itu membuat kita menjadi orang yang dihina, diolok-olok. Biarkan saja, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun penderitaan itu harus kita lewati, ya lewati, jalani dengan sukacita. Amin. Jalani dengan sukacita. Ketika kita menjalani segala sesuatunya, kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Karena Yesus menjalani proses penyalibannya dan dia memperoleh kemenangan. Haleluya. Amin. Umat-umat Tuhan percaya bahwa Yesus bangkit. Ketika dia mati, dia akan bangkit. Saya dan saudara pun harus percaya. Ketika kita mengalami penderitaan, kita menjalani proses salib itu, kita pun akan mengalami kemenangan. Haleluya. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Jalani saja hidupmu sekalipun orang menertawakan. Jalani saja hidupmu sekalipun orang meremehkan hidupmu. Jalani saja kehidupanmu sekalipun orang memandang engkau rendah. Karena Bapa sesungguhnya tidak memandang saya dan saudara pribadi yang lemah, pribadi yang rendah, tetapi Dia memandang saya dan saudara sebagai orang yang memperoleh kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai di mana finishnya, saya pun tidak tahu. Tetapi jalanilah kehidupan kita dengan hati yang selalu bersyukur. Amin. Apapun penderitaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga mungkin, dalam pekerjaan mungkin, dalam usaha kita mungkin, dalam kita bersama anak-anak, istri, suami, orang tua, tetangga, apapun masalahnya, apapun penderitaannya, jalani itu saudara. Jalani dengan sukacita, jalani dengan bersyukur, dan kita akan menuai. Amin. Haleluya. Haleluya. Percayalah Tuhan memuji segala sesuatu. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita jalani. Itu bukan membuat kita menderita, tapi membuat saya dan saudara semakin mendekat kepada Amin. Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Hari ini kita tahu bersama bahwa setiap orang yang percaya merayakan Jumat Agung merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa Yesus pernah mati untuk saya dan saudara. Dia pernah disalibkan untuk menebus dosa kita, tetapi Yesus memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Terpujilah Tuhan.